wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kurang kompak nih. Kalau ibu mengatakan selamat pagi, kalian harus jawab pagi luar biasa. Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kursi, meja yang tidak rapi dirapikan, dan kalau ada sampah di laci, di kolong, tolong diambil, dipungut, dimasukkan ke tong sampah. Sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Kita baca bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, di antara kalian masih adakah yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Wah, Andi benar sekali. Jadi, materi sebelumnya kita bahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Apa aja anak-anak? Yang pertama terdiri dari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jika ada 2x plus 3, 2x kita sebut suku, 3 juga kita sebut suku, di mana ada tanda penghubung yaitu penjumlahan atau positif. Kemudian jika ada x, 2x2 itu termasuk suku 1. Dan jika ada 2x, 3y plus 7 termasuk suku 3 atau trinomial. Untuk yang lebih dari 3 suku kita sebut apa ya anak-anak kemarin? Betul sekali, polinomial. Jika tadi 2x plus 3, x kita sebut dengan variabel, 2 kita sebut dengan koefisien, sedangkan 3 kita sebut dengan konstanta. Untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai operasi, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kita mampu menentukan operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar, mampu menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar, dan yang terakhir mampu menyajikan masalah kontekstual bentuk aljabar. Ibu punya ilustrasi nih anak-anak. Misal nih, Mbak Dinda sama Mbak Lala. Dinda punya kardus berisi 10 bola merah dan 5 bola biru. Kemudian Lala datang mengambil 3 bola merah dan meletakkan 4 bola biru. Bagaimana isi kardus setelah Mbak Lala datang? Ayo ada yang bisa jawab? Benar sekali Mas Bayu, ada 7 bola merah dan 9 bola biru. Adakah dari kalian yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Putri, udah berani bertanya. Jadi pertanyaan Mbak Putri, kenapa sih bisa ketemu 7 bola merah dan 9 bola biru? Sebelum Ibu jawab, Ibu ingin tanya nih, adakah dari kalian yang bisa membantu menjawab pertanyaan Mbak Putri? Ayo, beranikan, biasakan diri untuk berani membantu menjawab teman-teman ya. Aduh, sepertinya masih malu-malu nih. Jadi, untuk membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Putri, kita selesaikan soal ilustrasi tersebut dengan cara diskusi. Silahkan kalian duduk dengan kelompoknya seperti pertemuan kemarin ya. Ini Ibu bagikan LKPD, nanti kalian diskusi, bantu jawaban yang ada di LKPD, tulis jawabannya di situ. Anak-anak, waktu diskusi bisa dimulai dari sekarang. Wah, anak-anak, tidak terasa waktu diskusinya udah habis nih. Untuk masing-masing kelompok bisa mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Mungkin jika kemarin dari kelompok terakhir, kelompok 12, sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, dipersilahkan. Wah, alhamdulillah kelompok 1 sudah presentasi dan sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Sepertinya belum ada dari kelompok, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa lanjut ke kelompok 2.
Kelompok 2 dipersilahkan. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan dan Ibu rasa sudah cukup bagus, kalian sudah percaya diri, sudah berani berbicara di depan teman-teman kalian, itu sudah cukup luar biasa. Ya, selanjutnya jika semua kelompok sudah mempresentasikan, kita menyimpulkan bareng-bareng ya. Sebelumnya ada nggak sih dari anak-anak yang mau memberikan kesimpulan sebelum Ibu memberikan kesimpulan nih? Sepertinya masih malu-malu, sepertinya masih takut-takut ya. Mungkin kita bisa simpulkan bersama ya anak-anak. Mari kita simpulkan sama-sama. Jadi anak-anak, dalam menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Artinya yaitu variabel yang sama. Variabel sama. Dan yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dan variabel yang sama. Misal kita ada 2x dan 3x. Bisa kita lihat di sini variabelnya sama, yaitu x dan x. Jadi caranya 2 ditambah 3x sehingga ketemu 5x. Dan jika ada 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat, maka boleh kita jumlahkan, yaitu dengan 2 ditambah 5x kuadrat ketemu 7x kuadrat. Dan jika ada 2x plus 3y, apakah bisa dijumlahkan? Bagus, Rina. Ini tidak bisa dijumlahkan karena x dan y berbeda variabel. Sesuai dengan ketentuan yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien pada variabel yang sama. Dan untuk yang pengurangan, kita misalkan 5x dikurangi 3x. Ketemu 5 dikurangi 3 sama dengan 2x. Nah, dalam operasi pengurangan dan penjumlahan juga ada beberapa yang harus kita ingat. Ini mungkin bisa berguna nanti buat pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita misal ada positif dikali dengan positif sama dengan positif. Dan jika positif dikali negatif ketemu negatif. Dan jika negatif dikali positif, ada yang bisa? Benar sekali, yaitu negatif. Dan jika negatif dikali negatif ketemunya positif. Atau bisa anak-anak ingat sapopene, sama positif beda negatif, sama positif beda negatif. Ya, selanjutnya untuk lebih memperjelas pemahaman dari anak-anakku sekalian, Ibu sedikit menjelaskan mengenai pembahasan LKPD yang tadi ya. Yang pertama, tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Min 3n plus 4n min 6 dengan 7n min 8n plus 10. Kita tulis penyelesaian terlebih dahulu. Penyelesaian. Min 3n plus 4n min 6 dijumlahkan dengan 7n min 8n plus 10. Yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu. Jabarkan. Kita jabarkan min 3n plus 4n min 6, positif kali positif, positif ketemu 7n, positif kali negatif, ketemu negatif, min 8n, positif dikali positif, positif ketemu 10. Kemudian kita kelompokkan suku sejenis. Kelompok suku sejenis. Di sini kita kelompokkan
negatif 3M dengan 8M. Negatif 8M. Kemudian positif 4N dengan positif 7N. Kemudian koefisien 6 dengan 10. Negatif 6 plus 10. Selanjutnya kita operasikan suku sejenis. Operasikan suku sejenis, yaitu negatif 3 dikurangi negatif 8, ketemu berapa? 11. 11M. Kemudian 4N ditambah 7N, ketemu 11N. Negatif 6 ditambah 10, ketemu positif 4. Jadi, jadi hasil penjumlahan dari 3M plus ini ketemu min 11M plus 11N plus 4. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan pengurangan bentuk aljabar dari min 3M plus 4N negatif 6 dengan 7N min 8M plus 10. Langkahnya sama seperti yang penjumlahan tadi. Yang pertama kita tulis soal dulu, 3M plus 4N min 6 dikurangi 7N negatif 8M plus 10. Langkah yang pertama, kita jabarkan soal tersebut. Di sini ya, jabarkan. Kita jabarkan. Oke. Yaitu yang pertama negatif 3M plus 4N min 6 negatif dikali positif 7N, ketemunya negatif sama positif negatif. Negatif 7N. Sama nih, negatif ketemu negatif, kalau sama-sama positif. Betul. 8M. Terus negatif ketemu positif, negatif 10. Proses selanjutnya kita samakan, kita kelompokkan suku sejenis nih. Kelompokkan suku sejenis. Yang pertama, negatif 3M dengan positif 8M, 4N, negatif 7N, negatif 6, negatif 10. Selanjutnya, proses selanjutnya, operasikan suku sejenis. Operasikan suku sejenis, yaitu negatif 3M plus 8M, ketemu 5M. 4N dikurangi 7N, ketemu negatif 3N. Negatif 6 dikurangi negatif 10 sama dengan negatif 16. Jadi, hasil dari pengurangan 3M, 4M plus min negatif 6 dengan 7N min 8N plus 10 sama dengan 5M min 3N min 3N min 16. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi ke nomor 3 ya. Mungkin dari anak-anakku sekalian ini merasa kesulitan nih, kayak ini kok cerita Bu nggak kayak awal-awal tadi. Jadi kata kuncinya sama. Di sini soalnya Lala memiliki satu kantong berisi bola bekel. Jadi kata kunci di sini kita bisa pakai satu kantong berisi bola bekel. Kantong bola bekel kita pisahkan dengan variabel X. Diketahui Lala memiliki satu kantong bola bekel X. Jadi dia punya kantong nih. Anggap ini kantongnya gitu, X. Kemudian ia mendapat satu kantong berisi bola lagi nih. Jadi ditambah atau dikurangi ya? Bener Putri, ditambah. Ditambah satu kantong lagi bola bekel X. Jadi X ditambah X ketemu 2X. Sebenarnya gampang, cuman karena berbentuk cerita mungkin agak sulit buat anak-anakku sekalian. Oke, selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Mungkin anak-anakku pada makin bingung apa ya. Jadi tadi pas diskusi ada banyak sedikit kelurahan, sehingga kita bahas bareng-bareng ya. Soalnya Pak Edi mempunyai 3 anak perempuan, yaitu Khadijah, Hansa, Fatimah, dan Aisyah. Selisih umur setiap anak adalah 2 tahun. Jumlah umur keempat anaknya adalah 72. Berapa
umur masing-masing yang ditanyakan. Kita jawab penyelesaian. Penyelesaian. Di sini kita misalkan umur Hadijah X. Kemudian di sini diketahui selisih masing-masing umur anaknya adalah 2 tahun. Sehingga umur Hansa yaitu X dikurangi 2. Kemudian umur Fatimah yaitu X dikurangi 4. Kemudian Aisyah X dikurangi 6. Jadi di sini ini ke sini selisih 2, ini juga selisih 2 tahun. Kemudian diketahui lagi jumlah umur keempat anaknya adalah 72, sehingga dari yang diketahui yaitu X ditambah X min 2 ditambah X min 4 ditambah X min 6 sama dengan 72. Di sini kita kelompokkan variabel yang sama. X1, X ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4X. Negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan 72. 4X sama dengan negatif 6 tambah negatif 6 negatif 2, 12. 72. 4X. Ingat pada saat sebelumnya jika ingin memindahkan itu harusnya koefisien saja. Jadi 4X 72 pindah ruas negatif pindah ruas ke kanan positif 12. 4X sama dengan 84. X sama dengan 84 dibagi 4. X-nya ketemu 21. Jadi anak-anak ini kan ketemu X sama dengan 21. Kemudian dari yang diketahui X sama dengan 21, kita tentukan umur masing-masing keempat anak itu ya. Kita hapus ini terlebih dahulu biar lebih gampang. Oke. Jika diketahui Hadijah X, di sini X-nya ketemu 21, sehingga umur Hadijah sama dengan 21. Kemudian Hansa, dia selisih 2 tahun, sehingga X-nya kita substitusikan, 21 dikurangi 2 sama dengan 19. Kemudian lanjut ke Fatimah, 21 dikurangi 4 sama dengan 17. Kemudian 21 dikurangi 6 sama dengan 15. Sehingga diketahui umur Hadijah 21, umur Hansa 19, umur Fatimah 17, dan umur Aisyah 15. Alhamdulillahirobbilalamin, demikian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Membaca hamdalah dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya bisa membaca materi mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Demikian Ibu cukupkan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.